وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال جل جلاله وعظم شأنه وقال القائل في كتابه الجليل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat dan kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kata yang pantas terlontarkan dari lisan kita selaku hamba Allah yang beriman dan bertakwa selain untayan kata puji, kata syukur atas segala nikmat yang Allah berikan dan karuniakan dalam hidup dan kehidupan kita. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam yang masih melekat di dalam diri kita, sehingga kita masih mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Dilengkapi dengan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih mampu melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita, duduk bersimpuhnya kita di masjid, di rumahnya ini dalam rangka cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah yang sedang dan akan kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah selalu haturkan kepada kekasih tercintanya, kepada seorang manusia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yang namanya selalu disebut berdampingan dengan nama Tuhannya, yang namanya selalu disebut-sebut oleh orang yang salat di dalam tahiyatnya, yang namanya selalu dikumandangkan oleh seluruh muazzin di seantero alam ini ketika azan, ketika waktu salat tiba. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah, uswatun hasanah, yang sepatutnya kita jadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Beliaulah yang akan membawa kita nanti menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yang membawa umat minaz zulumati ilal nur, yang membawa umat dari zaman yang penuh dengan kegelapan dengan zaman yang penuh dengan cahaya keimanan. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat kepada kita melalui syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan di mimbar yang mulia ini Al-Fakir menyampaikan wasiat taqwa. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa inilah yang akan membuat kita hidup bahagia. Bahagia bukan hanya di dunia, melainkan bahagia yang hakiki adalah ketika nanti kita kembali kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa minggu terakhir kita bisa melihat ada fenomena-fenomena alam yang terjadi di negeri kita ini, negeri Indonesia. Mulai dari kejadian yang beberapa waktu lalu terjadi sebuah gempa, terjadi suatu goncangan yang begitu besar yang terjadi di Cianjur. Selang beberapa hari kemudian terjadi pula sebuah getaran dan juga goncangan gempa di daerah tidak jauh dari lokasi tersebut, yaitu di Bandung. Dan baru beberapa hari yang lalu pula terjadi di daerah Karangasem yang ada di Bali.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengingat akan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi yang diriwayatkan. Hadis ini diceritakan oleh Hafiz, yang diriwayatkan juga dari Lais bin Syahr. Beliau menyatakan bahwa zulzilatul Madinah fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, terjadi sebuah gempa, terjadi sebuah guncangan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbakum yasta'inukum fa'tibuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian kepada para sahabat pada saat itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'tibuhu, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fenomena gempa, fenomena bencana ini sudah pernah terjadi pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita bisa ambil dari pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kemahabesarannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan alam semesta ini, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Oleh sebab itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian-kejadian alam tersebut tentunya bukan tanpa maksud. Kejadian-kejadian alam dan fenomena-fenomena tersebut juga bukan tanpa asbab dan juga sebab. Maka dari itu kita harus betul-betul mengingat Allah dengan kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena alam yang terjadi. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Nawawi Al-Bantani ketika pada saat beliau menyikapi beberapa masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena-fenomena alam ini, beliau mengingatkan kepada kita untuk menggunakan kalimat yang dikenal dengan kalimat istirja, yaitu kalimat mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kalimat istirja? Yaitu kalimat yang tadi Al-Fakir sampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asabathum musibah, apabila terjadi musibah, qalu, maka berkatalah kalian, beritakan Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat istirja ini mungkin sering diartikan sebagai ungkapan ketika ada orang yang meninggal dunia. Tetapi yang harus kita pahami dari beberapa pendapat-pendapat para alim ulama, ketika terjadi musibah sekalipun, kalimat ini pun juga harus kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai ungkapan pengembalian kita sebagai makhluk Allah yang tidak ada daya dan upaya, yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sikap kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang beriman? Yang pertama adalah kita saling tolong-menolong, saling membantu, saling bergotong royong untuk memberikan motivasi, memberikan semangat kepada korban-korban. Rasakan seolah-olah gempa tersebut terjadi pada diri kita. Sudah barang tentu kita pasti akan mengharapkan perhatian dan juga dukungan dari saudara-saudara kita kaum muslimin ataupun saudara-saudara kita yang beriman. Dan dalam hal ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan juga bahwa Rasulullah SAW memberikan sebuah jaminan kepada mereka, yang memberikan sebuah kemudahan ketika ada orang-orang yang sedang dalam keadaan sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan pada dirinya di hari kiamat. Maka dari itu, ini adalah sebuah ungkapan dari Nabi kita Muhammad SAW, yang barang siapa kita menolong orang yang dalam kesusahan, dalam orang kesulitan, lalu kemudian kita bantu mereka, kita bantu orang-orang yang dalam kesulitan tersebut, maka Allah akan mempermudah segala urusan-urusan kita nanti di hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya ini adalah merupakan salah satu ujian yang perlu kita sikapi bersama. Maka hal yang harus kita lakukan adalah dengan kita
bersabar. Di mana sabar ini seperti yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam kondisi yang seperti ini, disinilah fungsi kita mengingatkan, kemudian juga fungsi kita mengajak saudara-saudara kita juga untuk senantiasa menyikapi dengan kesabaran, karena Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kita harus betul-betul juga melatih diri kita. Kita coba berempati, kita coba merasakan seolah-olah kita yang menjadi korban tersebut, maka sudah tentu kita juga akan merasakan apakah kita mampu bersikap sabar seperti saudara-saudara kita ketika rumahnya luluh lantah, ketika kemudian asetnya hancur. Kemudian itulah yang harus betul-betul kita gambarkan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita menyikapi bahwa kejadian dan fenomena tersebut tentunya bukan hanya sekedar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk senantiasa menyikapinya, bahwa ini adalah kesempatan kita untuk kembali kepada Allah. Dengan kita bertobat, dengan kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan betul-betul kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri kita. Apakah maksiat, apakah ada sesuatu hal-hal yang Allah tidak senangi kemudian masih kita lakukan, sehingga Allah mengingatkan dengan bencana, sehingga Allah mengingatkan dengan fenomena-fenomena alam tersebut. Ini yang harus kita ambil. Maka jadikan momentum kejadian-kejadian yang ada ini sebagai ajang untuk kita mengevaluasi, mengintrospeksi, bermuhasabah, melihat apa yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari diri kita, lalu kemudian akan masuk kepada lingkungan, lalu kemudian akan masuk kepada wilayah yang lebih besar lagi, yaitu kota, provinsi, dan juga akan lihat lebih besar lagi kepada sebuah negara, dan juga kemudian akan lebih besar lagi dampaknya, yaitu ketika seluruh penduduk dunia ini melakukan muhasabah, melakukan evaluasi. Maka ini juga merupakan hal yang perlu kita sikapi, bahwa kejadian alam tersebut mengingatkan kita untuk senantiasa berbenah diri. Apakah di lingkungan kita atau mungkin di rumah kita ada hal-hal yang Allah tidak senangi, sehingga kemudian musibah datang, sehingga kemudian azab mungkin datang kepada kita sebagai ujian yang diingatkan kepada kita selaku hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam khutbah yang singkat ini, Al-Baqir ingin menyampaikan bahwa kita sebagai kaum muslimin tentunya memiliki sebuah sandaran pada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang terjadi di dalam hidup kita ini tidak lepas daripada kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita dan keluarga, memberikan kita taufik dan hidayahnya. Dan tentunya kita berharap sebagai orang yang beriman, sebagai hamba-hambanya, kita berharap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfiruhu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
الله